cara melakukan routing statik di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah topologi dengan menggunakan 3 buah router. Kemudian 3 buah PC yang akan kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Untuk menghubungkan antara router dengan router, kita gunakan kabel serial DTE. Sedangkan untuk menghubungkan antara router dengan PC, kita gunakan kabel cross. Setelah semua kabel terpasang, maka selanjutnya yaitu kita memberikan IP pada masing-masing port. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah topologi yang telah saya berikan IP sebagai pengingat untuk kita nanti memberikan IP pada masing-masing router. Nah, di sini yang pertama saya akan memberikan IP pada router 1 sesuai dengan IP yang telah saya tulis. Pertama, ketik enable untuk mengaktifkan router, kemudian konfigurasi terminal. Pada interface fast ethernet 0/0 saya akan memberikan IP 192.168.1.1 yang merupakan class C, di mana subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian no shutdown, exit. Selanjutnya, untuk interface serial 2/0 saya memberikan IP 200.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. No shutdown, kemudian exit. Nah, aku mau ntar pas video itu nyanyi gak bisa di crop. Kemudian selanjutnya kita setting di router 2 sama seperti yang pertama, yaitu tick enable untuk mengaktifkan di router 2, kemudian tick config. Kemudian untuk di interface fast ethernet 0/0 saya akan memberikan IP 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian no shutdown, exit. Kemudian selanjutnya di interface serial 2/0 yang terdapat di router 2, saya berikan IP 200.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Serial yang terhubung ke router 3 atau serial 3/0 saya akan memberikan IP 200.20.20.0
1. Nah, setting di router 2 telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke router 3. Kita akan memberikan IP pada port yang terhubung ke PC 3, yaitu interface fast ethernet 0/0 dengan IP 192.168.3.1. subnet masknya 255.255.255.0. Untuk interface serial 3/0 saya memberikan IP 200.20.20.2, dimana ini satu jaringan dengan port di router 2 yang terhubung ke router 3. Selanjutnya, kita akan memberikan IP pada PC. Untuk di PC 1, kita akan memberikan IP yang satu jaringan dengan jaringan 1, yaitu 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1. Di PC 2 192.168.2.2 dan yang ketiga yaitu 192.168.3.2. Nah, setelah semuanya sudah berisi IP, ketiga jaringan ini belum bisa terhubung. Nah, untuk menghubungkan ketiga jaringan ini, kita gunakan routing statik. Nah, di sini kita akan melakukan routing statik, di mana routing statik itu merupakan cara untuk mendaftarkan sebuah jaringan ke sebuah router yang belum terhubung. Misalnya di router 1, kita akan menghubungkan jaringan 2.0 dan 3.0 beserta 20.0 ke router 1 agar router 1 bisa terhubung ke semua jaringan tersebut. Begitu pula dengan jaringan yang lainnya. Nah, di router 1 kita akan melakukan routing. Yang pertama, menghubungkan jaringan 2.0 dengan ke router 1. Caranya IP root 192.168.2.0, kemudian subnet masknya melalui IP dari serial 2/0. Kemudian kita akan menghubungkan router 1 dengan jaringan 3.0. Selanjutnya kita akan menghubungkan jaringan
melalui via yang sama, yaitu serial 2/0. Kemudian N untuk mengakhiri. Kemudian selanjutnya di router 2. Nah, di router 2 kita hanya menghubungkan dua jaringan saja, yaitu jaringan 1.0 dan jaringan 3.0. melalui serial 2/0 yang terhubung ke router 1. Untuk menghubungkan jaringan 3 ke router 2, kita memasukkan network dari jaringan 3 yaitu 3.0 melalui serial 3/0 yang terhubung dengan router 3. Kemudian ketik N. Yang terakhir yaitu kita melakukan routing di router 3 yaitu 1.0, jaringan 2 yaitu 2.0 dan jaringan 10.0. Nah, yang pertama kita menghubungkan jaringan 1 melalui via serial 3/0. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan jaringan 2 melalui via yang sama. Nah, yang terakhir kita akan menghubungkan router 3 dengan jaringan 10.0 melalui via yang sama juga. Nah, kemudian kita ketik N. Nah, proses routing telah selesai. Untuk membuktikan berhasil tidaknya proses routing yang tadi kami lakukan, sekarang kita akan melakukan testing untuk menguji terhubung atau tidaknya ketiga jaringan tersebut. Antara PC 1 dengan PC 2 telah terhubung. Nah, selain dengan testing, kita juga bisa menguji terhubung atau tidaknya ketiga jaringan tersebut dengan cara mengirim pesan. Nah, di sini saya akan mencoba mengirim pesan dari PC 3 ke PC 1. Kemudian dari PC 2 ke PC 1. Jika terlihat pesan status sukses, itu artinya PC tersebut telah terhubung. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat.